Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi faman yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim dzil qalbir rahim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Itqan rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan mentaati perintah-perintahnya, tidak mendurhakainya. Takwa dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, tidak mengingkarinya. Juga takwa dengan selalu berzikir, ingat kepadanya, tidak melupakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah berada di suatu bulan yang bersejarah, di mana bulan inilah yang telah Allah bukakan jalan yang terang benderang bagi kita, sehingga kita tahu mana hak dan mana batil, kita tahu mana halal dan mana haram, yakni bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan seorang nabi, nabi kita yang tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau membawa peristiwa-peristiwa besar, peristiwa dahsyat. Bahkan Ahmad meriwayatkan dari Irbad bin Sariyah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur ketika bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari kemaluannya cahaya yang menerangi seluruh negeri-negeri Syam. Luar biasa. Bahkan bersama dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 balkon negeri Kisra runtuh seketika. Juga bersama dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gereja-gereja di Bukhairah semua ambles ke tanah. Bahkan bersama dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api abadi sesebahnya orang Majusi di Mesir langsung padam. Luar biasa. Tidak heran kita sebagai umatnya dengan antusias setiap datang bulan Rabiul Awal, berbagai macam pagelaran kita wujudkan untuk memperingati hari kelahirannya. Sekaligus merupakan ekspresi kita sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terasa Allah Subhanahu wa taala kurang puas melihat cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat bahwa kenyataan umat Muhammad sedunia ini sedikit sekali yang benar-benar melaksanakan sunnah-sunnahnya. Padahal ciri cinta seseorang kepada Nabi, dia ittiba sunnah, dia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan hanya sekedar menggelar peringatan-peringatan maulid di setiap bulan Rabiul Awal,
bukan cukup, tidak cukup suatu bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perlu mencoba, menguji sampai di mana iman kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditampilkan sosok jahat, sosok yang sulit untuk bisa dijabarkan seperti apa ini orang ini. Layaknya iblis saja. Dengan lantangnya menghina Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di negeri sana, Perancis. Untuk saya sebut nama orang ini terlalu suci masjid ini. Sebagai orang calon penghuni neraka itu orang. Tapi sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberi contoh buat kita bagaimana seyogianya, bagaimana seharusnya sebagai umat Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW membuat pembelaan, menampakkan ghirahnya seperti Abdullah An-Sorof. Ada seorang keturunan Cecnya, umurnya baru 18 tahun, namanya Abdullah An-Sorof. Dengan gagah berani, dengan tampang heroiknya, dengan sikap dipenggal kepalanya laknatullah ini. Jadi ini bukti ekspresi cinta kepada Nabi yang sebenarnya. Kemudian kita yang ada di sini, apa yang sudah kita berbuat? Apa cukup hanya dengan memperingati maulidnya saja? Alhamdulillah ada himbauan kita bisa dapatkan di media sosial agar kita memboikot produk negeri di mana tempat tinggalnya laknatullah ini di sana. Insya Allah sedikit atau banyak suatu tanda rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW telah terekspresi. Yuk kita semua boikot hasil produk negeri sana. Agar mereka merasakan jangan coba-coba main-main terhadap Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kebencian orang kafir terhadap Islam itu sejak awal mula lahirnya Nabi SAW. Tidak heran kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, "Walan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu wal huda. La in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Sungguh selama-lamanya tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasrani ridho. Lan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut agama mereka. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah ini petunjuk dari Allah, benar-benar petunjuk. Jadi kita jangan abaikan ini. Ini petunjuk benar-benar dari Allah. Bahwasanya Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah ridho kepada kita selama-lamanya sampai kiamat. Wala ini tabata ahwa'ahum. Apabila kalian masih saja mengikuti hawa nafsu mereka, masih menunjukkan sikap toleran kepada mereka, ba'da mata bayana wala ini tabata ahwa'ahum ba'da ladzi ja'aka minal ilmi, setelah ilmu ini datang kepada kita, pengertian ini kita bisa terima sekarang. Kenyataan telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaka minallah min wali wala nasir. Jangan berharap untukmu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerikan sekali. Allah rupa-rupanya telah mengancam kita untuk tidak akan memberi pertolongan kepada kita. Apabila kita masih saja simpati sama orang-orang kafir yang jahat-jahat seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebencian orang kafir terhadap Islam itu sejak awal kelahiran Nabi SAW
Ada sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Nadir, Sahibul Ilya, Ibnu Nadir, gubernur Ilya, suatu ketika dia kedatangan Heraklius, Kaisar Roma. Kaisar Roma ini atau Heraklius ini selain sebagai kaisar, dia juga sebagai uskup agung. Dia datang ke negeri Ilya meminta agar pendeta-pendeta di seluruh negeri jajahannya dikumpulkan. Setelah para pendeta kumpul, semua pada heran, pada terkejut melihat penampilan Heraklius. Sampai ada di antara mereka yang nyeletuk, "Ya Herakla, kot hayatain kot angkarna hayatak." Kami melihat penampilan Anda kayak tidak seperti biasanya. Hobisun nafas, tampak mukanya yang cemberut, muram, penuh dendam dan kebencian. Kemudian Heraklius berkata, "Karena inilah aku mengumpulkan kalian. Ini arafil manam, ini arafil laileh. Ketika aku tidur malam, ra'aitu fin nujum anna malikul khotan qad dhahara." Saya telah mencoba meramal perjalanan bintang, karena Heraklius ini rupanya dukun juga, tukang ramal. Saya dapati firasat bahwasanya malikul khitan qad dhahara, raja khitan telah lahir. Siapa raja khitan? Tidak lain ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fandur man yahtatin minkum. Sekarang aku tugasi, periksalah siapa di antara kalian yang khitan. Kemudian ada salah seorang di antara pastor yang datang mengatakan, "Ya Herakla, la yahtatin ilal Yahud." Tidak ada orang berkhitan kecuali orang Yahudi. Jangan sekiranya keberadaannya membuat Anda gusar. La yuhim manaksanuhum. Uktub ila madain mulkuka. Cukup kamu tulis perintah kepada negeri-negeri jajahanmu. Uktulu Yahudu, uktulu man yahtatin minhum minal Yahud. Agar semua orang-orang Yahudi dibunuh saja. Coba kejamnya itu, Yahudinya dibunuh. Hanya karena takutnya kepada kedatangan sosok yang mulia ini. Ketika mereka sedang gaduh membicarakan tentang kelahiran seseorang raja khitan, tiba-tiba ada seorang uskup yang dia berkata, "Kami mendengar di Jaziratul Arab ada seseorang yang luar biasa telah lahir, namanya Muhammad." Langsung Heraklius siapkan tentara. Dia kirim menuju Jaziratul Arab, persisnya di Makkah, untuk operasi mencari anak kecil-kecil. Semua dirampas, dikumpulkan di sebuah lapangan hanya untuk dilihat satu persatu. Ada yang khitan atau tidak? Ternyata Heraklius kecil. Semua orang-orang Arab lahir bersamaan dengan akikah sudah pada disunat. Sehingga tidak mendapati seorang pun yang tidak sunat. Ini bukti kebencian yang luar biasa terhadap Islam. Setelah dia mengetahui ternyata semua sudah pada Islam, putus asa Heraklius. Dia berkata, rupanya benar-benar
Malikul Khitan qad dhahara, raja khitan telah lahir sekarang ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim dzil qalbir rahim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua tidak terlepas dari iman. Sekaligus tampak kaum muslimin sedunia ini seberapa besar iman mereka. Ketika kita melihat tragedi dahsyat yang terjadi di Perancis ini, tampak sekaligus kita tidak ragu-ragu menilai bahwasanya Abdullah An-Sorof dialah orang mukmin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'min ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripada abahnya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Rupanya Abdullah An-Sorof telah membuktikan kalau dia cinta kepada Allah, kepada Rasul, melebihi cintanya kepada segala-galanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan cukup Abdullah An-Sorof sebagai wakil kita di hadapan Allah, kita harus bisa meniru, kita harus bisa mengikuti, kita harus bisa menunjukkan bahwasanya aku pun beriman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW memberi kriteria kepada kita, ciri orang yang beriman. Insya Allah apabila kita memiliki, maka kita boleh mengaku sebagai orang yang beriman. Ciri-ciri itu ada 3. Pertama, la yakhafu fillah laumatal laim. Tidak takut celaan dari para pencela di dalam melaksanakan perintah Allah. Sekarang kita bisa melihat berapa banyak orang yang pada istiqomah ingin melaksanakan perintah Allah dengan benar, tapi rupa-rupanya bertubi-tubi pula datang celaan dari pihak lain. Sampai teganya mengatakan sebagai radikal pada remaja-remaja yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya dzulluhum yaumul qiyamah la dzilla illa dzilluh, yakni pemuda yang masih muda rajin datang ke masjid. Dia akan mendapat perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yakni hari kiamat. Itu katanya good apa Pak? Good living. Walhasil mereka menyebutkan dengan sebutan cemooh. Karena masih muda kok sopo masjid. Dikhawatirkan sebagai cikal bakal radikalis. Na'udzubillah. La yakhafu fillah laumatal laim. Di dalam melaksanakan perintah Allah, dia tidak pernah takut
celaan dari para pencela. Wa yurai fi syai'in min amalih, di dalam beramal dia tidak pernah riya. Di dalam beramal dia tidak pernah pamrih, tidak cari pujian. Tidak ada kepentingan sama sekali, semata-mata semua amalnya lillahi ta'ala. Itu dua. Yang ketiga, idza uridu alaihi amran ahaduma amrud dunya wal akhir amrul akhirah fayahtaru amrul akhirah minad dunya. Apabila di hadapan pada dua urusan, yang satu urusan dunia, yang satu urusan akhirat, maka dia lebih memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Contohnya Abdullah Ansorof ini tadi. Dia tahu masih muda, dunianya masih jauh, masih panjang. Kehidupan, kesenangan masih mungkin bisa datang pada kehidupannya. Tapi demi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih akhiratnya daripada dunia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nusni alaika khaira kullahu narju rahmatak wa nahsya adzabak inna adzabakal jidda bil kuffar muhlik. Allahumma anzil la'nata wal baghdha 'alal kafirin alladzina yasudduna an sabilik wa yuqatiluna awliya'ak wa yukadzibuna rusulak. Allahumma astud wat'atak wa anzil alaihim rizqak wa adzabak. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin fi kulli makan, khususan alladzi kanu fi wilayah Indonesia wa muslimin alladzi kana fi Chechnya, fi Rohingya, fi Uighur, Xinjiang, wa fi Kashmir, fi Palestina wa Suriah, alladhi hudu min diyarihim. Allahumma ighfir lahum wa afihim. Allahumma ighfir ulatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa aqimus shalah.